العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا وحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله في صحة وعافية. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Pada malam hari ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari mempelajari fiqih Islami yang kemarin kita sudah sampai pada praktik wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari Al-Qur'anil Karim, berdasarkan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fatwa para sahabat ridwanullahi alaihim. Insyaallah sebelum kita masuk pada malam hari ini ada saudara kita yang anaknya sedang dirawat di rumah sakit, beberapa dari saudara kita karena sedang ramai maraknya virus demam berdarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua dan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit dan menjaga kesehatan kita semua. Thayyib, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah. Sebelum kita masuk, kalau kita perhatikan, mungkin banyak dari kita yang mengeluhkan kondisi secara umum di India. Kita lihat kaum muslimin mengalami sebuah perlawanan perang secara terbuka, ya, tantangan perang secara terbuka dari kaum ekstremis Hindu, ya. Dan itu bisa seringnya kalau terjadi, biasanya terjadi efek domino. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perlawanan terhadap kaum muslimin di satu negara, nanti negara yang lain ikut-ikutan. Biasanya seperti itu. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, untuk kita berpartisipasi dalam mencegah kemungkaran seperti ini, tidak perlulah kita muluk-muluk untuk mengatakan kita harus jadi pemimpin terlebih dahulu, enggak. Atau kita harus segera mengangkat pedang kemudian berangkat ke India untuk jihad. Semua itu sudah ada prosesnya masing-masing, semua sudah ada aturan mainnya. Hendaknya tidak gegabah dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Sesungguhnya perubahan itu bisa kita mulai dari lingkup yang paling kecil. Miris kalau kita dapati beberapa ikhwan kita atau beberapa saudara kita atau beberapa kelompok kaum muslimin yang mengeluhkan kondisi apa-apa mahal atau cari kerja susah atau ini dan itu. Akan tetapi kita perhatikan masih banyak kaum suami, khususnya kaum suami yang masih ringan tangannya terhadap keluarganya, baik istrinya, baik anaknya. Kalau sudah pulang ke rumah itu, apalagi kalau di luar dalam kondisi misalnya mengalami banyak masalah, kemudian pulang-pulang tidak cocok ngobrol dengan istri atau anaknya, tangannya mulai bermain. Itu masih kita temukan sangat banyak kasus seperti itu. Yang mengherankan, beberapa dari pelaku hal tersebut adalah kaum muslimin,
kaum muslimin. Atau yang mengherankan lagi, beberapa dari mereka adalah orang yang rajin datang ke pengajian atau rajin salat di masjid. Akan tapi mereka tidak memahami bahwasanya keluarga mereka adalah sebuah kelompok kecil yang bisa mendatangkan keberkahan untuk sebuah negara. Ya, dimulai dari kelompok yang paling kecil. Kelompok masyarakat yang paling kecil adalah keluarga, keluarga. Istri kita, anak kita, semua itu ayal kepada kita. Apa makna ayal? Di surat Ad-Duha apa? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ail, ya. Ail. Apa makna ail? Orang Tegal harusnya tahu. Ail, pernah dengar? Kayong ail nemen, pernah dengar? Itu dari bahasa Arab, teman-teman. Iya, ail itu dari bahasa Arab. Ail, susah. Ya, susah, miskin. Istri kita, anak kita secara umum itu sangat membutuhkan kepada suami, ya, bergantung hidupnya, nafkahnya, kebutuhan sehari-harinya, perutnya, pakaiannya, kebahagiaannya, anak-anak mainannya mungkin dan lain sebagainya. Itu sangat bergantung kepada sosok seorang suami. Oleh karena itu dikatakan ayal. Nabi SAW menggunakan istilah ayal kepada untuk keluarga. Karena apa? Karena mereka membutuhkan, fakir terhadap seorang suami. Mereka itu para du'afa. Ya, wahai para suami, perhatikan keluarga kita, istri, anak-anak kita, atau mungkin orang tua yang sudah sampai usia lanjut, ya, yang masih hidup bersama kita. Mereka adalah para du'afa yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan hidupnya ke dalam kehidupan kita. Itulah kemudahan yang luar biasa. Tetapi sangat disayangkan kita temukan beberapa kepada keluarga, kalau lihat anaknya mungkin sedikit saja hendak nurut, pulang dari kehidupan kerja misalnya capek atau emosi, pulang ke rumah nemukan anak kemudian belum ini belum itu, diperintah enggak nurut, mulai tangannya bermain kemudian memukul anaknya, waliyadzubillah. Masih sangat banyak kejadian seperti ini. Hendaknya para suami ini tahu bahwasannya mereka adalah orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah dalam struktur kepemimpinan keluarga. Mereka dipaksa berada dalam kepemimpinan antum semua, wahai para suami. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hal tersebut. Mereka tidak bisa milih. Mereka tidak bisa milih seorang anak dilahirkan, saya mau milih punya bapak seperti ini, tidak bisa. Mereka dilahirkan ketemu bapak seperti antum semua. Hendaknya diperhatikan, itu semua amanah. Istri, itu semua amanah. Yang mana Nabi SAW pernah menyampaikan ketika seorang sahabat, diriwayatkan dari hadisnya Mus'ab, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, tahu ya? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau adalah pemanah jitu, orang yang sangat ahli dalam berperang. Jasanya dalam menyebarkan Islam sampai keluar dari Jazirah Arab sangat besar. Beliau suatu hari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah sama seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hamiyatan ala qaumihi, berdiri paling depan melindungi kaumnya, berdiri paling depan membantai musuh-musuhnya. Kok bisa orang seperti ini? Apa pantas ya Rasulullah dapat bagian yang sama? Ketika perang itu ada bagian depan, ada bagian belakang, ya. Kok ghanimahnya sama? Yang hebat di depan dengan yang di belakang, atau mungkin hanya sekedar ngurus yang sakit seperti itu. Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang cukup menyentak bagi para sahabat yang merasa kagum dengan dirinya. Mirip seorang suami yang jangan sampai seorang suami ini merasa kagum, dia diberi pekerjaan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keuangan yang baik, terus merasa kagum dengan dirinya, merasa dirinya hebat, bisa ngasih makan anak istri,
Sesungguhnya hebatnya dia itu tidak lepas dari doa para du'afa yang berada di rumahnya. Doa anak-anak dan istri yang menunggu di rumah, ikhlas. Mereka tidak punya apa-apa kecuali mengharap kepulangan dari suami atau ayahnya. Nabi SAW menjawab pertanyaan sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhu. Wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian itu menang sesungguhnya karena kalian melindungi para du'afa kalian, bukan karena hebatnya kalian berperang, bukan. Justru karena ada du'afa di belakang kalian yang kalau berdoa subhanallah mustajab. Suatu hari Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ahli jannah, mau enggak aku kasih tahu seperti apa penduduk surga, kata Nabi SAW. Bala ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW, kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama ala Allah la abarrahu. Hati-hati dengan orang dhaif dan du'afa, orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada seorang suami, seorang ayah, orang-orang yang lemah menggantungkan hidupnya kepada orang lain, berharap pemberian dari orang lain, berharap infak dan sedekah dari orang lain. Di dunia ini ada orang-orang lemah, tapi hati-hati, mereka lemah di hadapan manusia, tapi kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lau aqsama 'ala Allah, orang yang lemah tadi, kalau lewat enggak ada yang ngelirik, kalau ngomong enggak ada yang dengerin, kalau minta tolong enggak ada yang nolong. Mereka orang-orang lemah ditolak ke sana kemari, minta bantuan enggak ditolong. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Orang seperti ini jangan dikira lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la abarrahu, Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Hati-hati. Jangan sampai seorang suami merasa bangga memberi makan istrinya, memberi makan anak-anaknya. Tidak hebat, tidak. Sesungguhnya doa mereka ketika di rumah itulah yang membuat kita dimudahkan ketika mencari nafkah. Sesungguhnya doa mereka, senyum kebahagiaan istri, senyum kebahagiaan seorang anak, itu adalah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rizki seorang suami. Dia tidak perlu berbangga hati. Pulang istri ngomong enggak enak sedikit, tangannya main. Pulang anak enggak nurut sedikit, tangannya main. Buat apa? Tidak hebat, tidak. Mereka lah yang hebat. Mereka lah yang doanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sesungguhnya bukan du'afa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang aqwiya, mereka orang-orang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau berlindung kepada Allah, Allah lindungi mereka. Yang kalau bersumpah atas nama Allah, Allah ijabah doa mereka. Oleh karena itu para suami khususnya hendaknya memperhatikan keluarganya. Khairukum khairukum li ahlikum, yang terbaik di antara kalian, kata Nabi SAW, adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau kita mungkin keluar sama orang lain, masya Allah senyum merah merkah, ya ndak, monggo mampir, begitu pulang coba. Padahal yang berdoa selalu di rumah itu bukan teman kita tadi. Teman kita punya keluarga sendiri, punya urusan sendiri. Justru keluarga kita di rumah ini yang sering kita lalaikan. Lupa kita berterima kasih kepada mereka. Sudah menyebut nama kita dalam doanya, menyebut nama kita di akhir salatnya, setelah salat berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama suaminya, menyebut nama ayahnya. Mereka lah orang-orang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pesan dari kami untuk diri kami sendiri dan untuk para suami, hendaknya mengutamakan kebahagiaan keluarganya terlebih dahulu. Banyak sekali kita saksikan di luar seorang suami, seorang laki-laki royal sama teman-temannya, nongkrong di mana saya bayar, nongkrong di mana saya bayar. Giliran istri anaknya minta sesuatu yang mungkin nilainya lebih kecil dari yang dia keluarkan untuk teman-temannya, ngomongnya besok ya, insyaallah kalau ada rezeki lagi. Mereka yang antum traktir belum tentu tengah malam menyebut nama antum loh. Mereka yang antum traktir belum tentu ingat antum besok. Tapi yang di rumah istri anak kita, itu yang diingat selalu adalah seorang istri, yang diingat selalu adalah suaminya. Seorang anak yang selalu diingat adalah ayahnya. Ingat selalu
mereka yang berada di rumah, utamakan kebahagiaan mereka, apalagi terhadap anak-anak. Jangan sampailah seorang suami itu main pukul sama anak-anaknya. Waliyadzubillah. Justru harusnya membahagiakan anak-anak kecil, bermurah hati terhadap anak-anak kecil. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwasanya al-mulatafah ma'as sibyan min asbabi dukhulil jannah. Bersikap lemah lembut, kasih sayang sama anak-anak itu merupakan sebab masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sederhana. Mungkin cukup dia ngomong apa kita ikut ngeladeni. Mungkin tidak perlu keluar sepeser pun uang untuk membahagiakan anak kita. Diajak ngobrol, diajak lari-lari. Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kepala keluarga yang seperti ini. Karena membahagiakan para du'afa yang menggantungkan perasaannya kepada ayahnya. Seorang istri yang menggantungkan perasaannya kepada suaminya. Hendaklah seorang suami membahagiakan mereka. Jangan sampai membuat mereka sedih. Sungguhnya mereka punya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Meskipun kita dalam rumah menganggap yang penting orang lain enggak tahu saya di rumah seperti apa, Allah Subhanahu wa taala raqib. Pasti diawasi satu persatu. Hendaknya jangan melupakan jasa istri, jasa suami, jasa istri, jasa anak-anak kita. Kebahagiaan mereka harus menjadi prioritas. Apalagi ada orang tua yang masih bersama kita sudah dhaif juga, sudah lemah, sudah tidak bisa mencari nafkah, menggantungkan hidupnya sama kita. Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa hal tunsarun wa turzaquna illa bidu'afaikum." Kalian akan menang. Kalian akan mendapatkan rezeki yang banyak ketika kalian perhatian kepada para du'afa kalian. Nabi SAW juga menyampaikan, Abghuni fi du'afaikum. Abghuni fi du'afaikum. Kalian menginginkan doaku. Kata Nabi SAW, makna abghuni, kalian menginginkan cintaku, kalian menginginkan kasih sayangku. Kata Nabi SAW, fi du'afaikum. Maka kasih sayanglah terhadap orang-orang du'afa. Lemah lembutlah kepada orang-orang du'afa. Raihlah cintanya para orang du'afa. Nabi SAW, abghuni fi du'afaikum. Raihlah cintaku dengan perhatian kepada para du'afa. Yang paling di antara para du'afa, yang paling dekat kita adalah keluarga kita, yang sudah tidak mampu takasub, yang sudah tidak mampu cari harta sendiri. Istri, anak-anak kita Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk masuk ke dalam pemerintahan kita di dalam rumah, kepemimpinan kita di dalam rumah. Seandainya saja mereka keluar kemudian mencari rezeki, mungkin bisa dapat rezeki lebih banyak daripada kita. Banyak sekali para wanita yang ahli dalam mencari rezeki, banyak sekali. Tapi mereka dengan aturan Allah Subhanahu wa taala hendaknya untuk selalu di rumah. Mereka nurut dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan istri-istri yang salihat, yang mengedepankan untuk tetap di rumah, anak-anak yang saleh dan salihah, yang mengedepankan untuk sibuk mencari ilmu dalam agama ini, hendaknya kita tidak perlu berbangga diri kalau bisa menghasilkan uang yang banyak, ngasih hadiah sama mereka. Itu semua karena amalan saleh yang mereka lakukan ketika kita tidak melihat mereka. Doa-doa mustajab yang mereka lakukan ketika kita tidak melihat mereka. Tidak perlu berbangga diri. Sampai rumah, Bapak kenapa kok mukanya nggak enak? Nggak usah ikut campur. Loh, apa? Nggak usah begitu. Itu bentuk perhatian. Ingin berusaha membahagiakan hati suami. Harusnya kita yang tanya. Harusnya para suami yang tanya, gimana Bu di rumah? Ada masalah enggak? Apa yang bisa aku bantu? Saya sudah seharian di luar, sekarang saya sudah di rumah, apa yang bisa aku bantu? Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah itu bantu istrinya, bantu keluarganya. Meskipun waktunya banyak di luar, jihad fi sabilillah, berkumpul dengan para sahabat, ta'lim. Kan tapi kalau sudah sampai di rumah, sudah fokusnya membantu keluarganya, membahagiakan keluarganya, istrinya, anaknya. Jangan sampai membuat mereka sedih. Mereka para du'afa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan mereka adalah kunci kemenangan Islam. Seandainya setiap rumah kaum muslimin, kepala keluarganya mampu membahagiakan istri dan anaknya, tidak selalu ceritanya tentang harta.
Tidak selalu ceritanya tentang perut yang kenyang. Kebahagiaan itu bisa dicapai dengan berbagai macam cara. Meskipun belum tentu dengan harta, bisa dengan perkataan yang lembut, bisa dengan senyum yang manis. Istri dan anak kita sudah bahagia. Diajak ngobrol itu sudah senang sekali. Senyum yang manis, masuk ke dalam rumah dengan suara yang lembut, dok 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 dok. Wah, pintunya diketuk-ketuk keras sekali. Sudah sampai sepatunya dilempar. Mana bajunya? Mana anduknya? Saya mau mandi. Airnya udah dipanasin belum? Dan lain sebagainya. Tidak perlu bersikap seperti itu. Sudah masuk ke rumah, kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita perhatian dengan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan umatnya yang perhatian dengan para duafa. Oleh karena itu, sebelum banyak-banyak berbuat baik kepada orang lain, jangan sampai kebaikan kita kepada orang lain kemudian melalaikan kebaikan kita ke dalam keluarga kita sendiri. Thayyib, barakallahu fikum. Semoga yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Bab berikutnya adalah bab mashil khufaini, bab mengusap kedua khuf. Nanti insyaallah kita jelaskan apa itu khuf dan lain sebagainya. Masah adalah mengusap, ya. Masah adalah mengusap. Khuf adalah sejenis sepatu yang terbuat dari kulit, kemudian rapat menempel dengan kaki, ya. Ukurannya rapat menempel dengan kaki, tingginya lebih dari mata kaki atau sampai setengah betis atau sampai setengah betis. Itulah khuf, terbuat dari kulit, terbuat dari kulit. Khuf ini merupakan ibarah atau istilah yang khusus untuk sepatu yang kita jelaskan tadi, akan tetapi terbuat dari kulit. Mengusap khuffaini wa ghairihima minal hawail. Dan selain khuffaini yang fungsinya mirip, yaitu digunakan untuk keperluan kita. Misalnya adalah imamah ya, yang digunakan di atas kepala. Atau nanti ada juga jabirah. Jabirah itu untuk terluka, misalnya patah tulang, nasallallahu alaihi wasallam, kemudian digips, ya, digips dan lain sebagainya. Insyaallah yang semisal dengan khuffain, ya, ini sesuatu yang menutup anggota wudu, sesuatu yang menutup anggota wudu yang kita perlu untuk menggunakannya. Wa huwa rukhsatun, dan mengusap khuffaini itu rukhsah. Apa maksudnya? Yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada asalnya anggota wudu kita yang namanya kaki itu pada asalnya itu harus dicuci atau cukup diusap? Dicuci. Maka kalau diusap merupakan kemudahan enggak? Kemudahan, namanya rukhsah, namanya kemudahan. Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam riwayat yang lain mengatakan azimah. Apa perbedaannya rukhsah dan azimah? Thayyib. Perbedaannya langsung saja pada faidahnya, ya. Kalau definisinya nanti antum pusing. Faidahnya begini. Bedanya azimah dan rukhsah. Rukhsah la tustahabu bil ma'asi. Yang namanya rukhsah itu tidak boleh dilakukan kalau kegiatannya bersifat maksiat. Ya, misalnya mengusap kedua kaki atau kedua khuffain, ya, mengusap khuffain ini. Akan tapi si fulan ini sedang perjalanan misalnya untuk menuju tempat jual beli khamar, untuk beli khamar misalnya, ya. Untuk beli khamar, safar, ya, untuk beli khamar. Belanja, kulak misalnya. Auzubillah, kulak. Enggak boleh, ya, dia kemudian karena pakai khuf, ya,
kemudian nggak mau saya lepas lah, karena boleh untuk mengusap, tidak boleh untuk mengusap. Kalau dia mengusap, salatnya yang dilakukan di atas taharah itu tidak sah, karena dia ada rukhsah. Rukhsah la tustahabu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya. Riwayat yang kedua azimah, tapi enggak usah lah. Nanti antum pusing. Satu aja, ya. Satu aja. Rukhsah, Udah ditulis. Kalau azimah faedahnya, azimah itu boleh dilakukan kapanpun. Mau dia dalam kondisi perjalanan mau melakukan perbuatan maksiat ataupun tidak, boleh melakukan yang namanya mengusap khuffaini. Itu bedanya azimah dan rukhsah. Tapi riwayat Imam Ahmad yang mu'tamad yang digunakan untuk berfatwa menurut mutaakhirin Hanabilah adalah dia adalah rukhsah. Tidak boleh dilakukan kalau kegiatannya bersifat maksiat. Wa afdalu min ghaslin. Tayyib, kita boleh mengusap kedua khuf. Mungkin sekarang antum enggak pakai khuf, ya. Nanti ada sampai insyaallah. Semisal dengan itu adalah kaos kaki. Kaos kaki. Dan ini ajib. Ana perhatikan ketika ana di sana di Madinah, hampir seluruh tulabul ilmi itu pakai kaos kaki. Hampir seluruhnya. Mungkin cuma ana yang enggak pakai. Kemudian mulailah bertanya-tanya, kok bisa ya? Ada syiar apa? Nah, itulah permasalahannya. Ini permasalahan fikih bukan? Ya enggak? Akan tetapi masalah fikih yang satu ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Ajib ini. Masalah masul khuffaini ini disebutkan dalam kitab akidah. Padahal dia masalah fikih. Gampang contohnya. Antum dalam menilai kawan-kawan yang berada dalam manhaj atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kira-kira antum melihat apanya? Jenggot? Ya bukan? Masalah fikih bukan? Masalah fikih. Tapi antum sangkutkan dengan akidah bukan? Masalah celana di atas kedua mata kaki, betul enggak? Masalah fikih bukan? Fikih. Tapi antum sangkut pautkan dengan masalah akidah enggak? Iya. Itu masih rancu. Yang paling jelas masalah masul khuffaini. Karena orang Syiah juga berjenggot, ya enggak? Khawarij juga berjenggot, juga di atas kedua mata kaki, iya kan? Masih ada persamaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, dengan Khawarij untuk menaikkan celana di atas kedua mata kaki dan memanjangkan jenggot. Mereka sama, mereka melakukan hal itu. Belum ada bedanya. Kurang tepat kalau antum ingin membaca akidah seseorang lewat situ. Yang paling tepat lewat bab ini. Dan ini sudah berjalan dari zaman salaf. Mengapa? Karena ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat bahwasannya boleh melakukan mengusap khuf ini, kecuali orang Syiah dan orang Khawarij. Mereka mengingkari syariat yang satu ini. Enggak ada yang mengusap khuf ini kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi syiar. Ini jadi syiar, ana baru paham. Kenapa para tulabul ilmi di kota Madinah, ya di Masjid Nabawi, rata-rata kaos kaki dan semua. Dan kaos kakinya kaos kaki panjang, menutup kedua mata. Ternyata syiar. Masjid Nabawi ini didatangi orang Syiah. Masjid Nabawi ini diziarahi orang Syiah, diziarahi orang Khawarij, sama. Orang-orang Sufi dan lain sebagainya. Antum ingin membedakannya, masalahnya ini. Masalahnya di sini. Oleh karena itu nanti kita akan saksikan wa afdal min ghaslin, ya. Wa afdal min ghaslin. Sebelum kita mengatakan bahwasanya mengusap khuffaini lebih utama daripada mencuci kedua kaki, perhatikan, ya. Mengusap, anggaplah yang sering kita gunakan kaos kaki, ya. Khuffain antum jarang pakai, ya. Antum sering pakai kaos kaki. Antum di depan keran wudu, antum menggunakan kaos kaki, antum sebelumnya mengenakan kaos kaki ini dalam keadaan tahir, belum berhadas, ya. Dalam keadaan tahir antum gunakan kaos kaki, belum dicopot, kemudian berhadas, kemudian antum berada di depan keran wudu. Yang paling afdal kita akan tanya, kira-kira antum copot kaos kakinya
kemudian antum cuci kedua kaki, yaitu rangkaian wudhu seperti biasa ya, dari awal faghsilu wujuhakum sampai akhir, sampai kedua kaki, sampai ke rangkaian membasuh kedua kaki. Kira-kira yang paling afdal, antum copot kaos kakinya terus dicuci, atau antum mengusap di atas kaos kaki? Kira-kira antum udah baca, curang ya enggak? Logika kita akan mengatakan lepas, ya enggak? Bahkan orang Syiah dan orang Khawarij betul-betul menghina orang Ahlus Sunnah wal Jamaah karena syariat yang satu ini. Ya, mereka menghina. Bagaimana antum mengingkari Al-Quran? Ya kan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kaki itu dibasuh, bukan diusap di atas kaos kaki, ditertawakan sama mereka. Kan tapi semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasannya aku mendapatkan riwayat dari 70 sahabat melakukan yang namanya masah al-khuffaini. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya tentang syariat yang satu ini. Saya tidak memiliki keraguan sedikit pun di dalam hatiku tentang syariat yang satu ini. Telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah 40 hadis. Sanadnya nyambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 hadis. Enggak ada keraguan sama sekali. Tapi mereka orang Syiah, orang Khawarij mengingkari syariat yang satu ini. Dan Al-Imam Ibnul Munzir menyampaikan bahwasanya ijma' para ulama salaf bahwasannya disyariatkan masah al-khuffaini. Tinggal perbedaannya yang tadi. Yang afdal bolehnya sepakat. Khilafnya cuma di antara afdaliyah ya. Wa afdal min ghaslin ya, di kitab antum ya. Masah al-khuffaini lebih afdal daripada mencuci kedua kaki. Ini tempatnya khilaf, afdaliyah. Adapun dibolehkannya mengusap di atas kaos kaki, nanti syaratnya nyampe ya. Syaratnya nanti kaos kaki yang seperti apa? Nanti syaratnya nyampe. Di atas khuffaini atau yang semisal yaitu kaos kaki. Khilafnya di afdaliyah. Adapun disyariatkan bolehnya, ini ijma' para ulama. Yang mengingkarinya mengingkari ijma'. Yang mengingkari ijma'. Dan itu menjadi syiarnya orang Syiah dan Khawarij. Mereka pede dan mereka menunjukkan hal tersebut. Mereka tidak mau melakukan yang satu ini. Dan di zaman salaf para ulama ahlu sunnah dengan tegas melakukan hal ini. Bahkan di depan umum menunjukkan bahwa mereka berada dalam manhaj aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Masalah fikih, tapi jadi syiar yang sangat jelas. Ini tepat kalau antum mengukur orang, ya. Kayak kayongnya duduk ikhwan kayak lah terus. Akhwan. Ini masalah yang sangat jelas dari zaman salaf. Menarik. Jadi masalah ini, bab ini merupakan bab yang sangat penting, yang sering sekali dilupakan kaum. Dikiranya paling sepele, mengusap khuffaini atau mengusap kaos kaki dilakukan orang apa? Enggak. Bukan masalah itu. Masalah ini sudah menjadi syiar, sudah menjadi tanda yang zahir tentang akidah seseorang. Ahlu sunnah wal jamaah atau sunni, apakah dia sunni atau syi'i atau khariji, ya. Baik Syiah maupun Khawarij, mereka dalam satu pemahaman, dalam satu keyakinan bahwasannya tidak disyariatkan. Mengapa coba? Kira-kira kenapa? Padahal apa? Imam Ahmad mengatakan 40 hadis nyambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri 70 riwayat sahabat melakukan hal ini. Kenapa Syiah dan Khawarij enggak mau mengakui masalah syariat yang satu ini? Kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Salah satunya. Ada lagi? Ya. Hah? Dia tidak mempercayai hadis tadi. Iya, ada sebabnya. Iya, mereka orang Syiah tidak mengakui Imam Bukhari. Hadis-hadis Bukhari ini semuanya enggak beres. Kenapa alasannya? Hah? Tayyib. Riwayat tentang Masal Khuffaini dari sahabat Ali radhiyallahu anhu sangat banyak. Iya. Sangat khas riwayat beliau, yaitu seandainya agama ini dengan akal, maka yang diusap itu bagian bawah. Riwayat Ali.
radhiyallahu anhu. Kenapa? Yang antum kenal mereka tuh sukanya ngapain sama sahabat? Karena sahabat-sahabat yang meriwayatkan masul khuffain ini dianggap kafir semua oleh mereka dan kafir tidak diterima riwayatnya. Oleh karena itu buat apa ngomong 70-40 buat mereka orang kafir semua. Kita juga kafir. Iya, karena kita tidak mengimani keimaman Ali setelah Rasulullah SAW dan 12 imam setelahnya. Ya, kemaksuman imaman Ali, kemaksuman Imam Ali setelah Nabi SAW, selama kita tidak mengakui, kita kafir. Dan hadis yang mereka gunakan banyak yang palsu, dan mereka mengatakan kaidah standarnya yang tidak beriman kepada yang 12 seakan-akan dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Yang mengingkari 12 imam setelah Nabi SAW, dia sudah mengingkari nubuwah. Kufur, kita semua kafir buat mereka. Dan para sahabat sama, setelah Nabi SAW siapa? Buat mereka kafir. Karena harusnya siapa? Ali. Kemudian siapa lagi? Sama. Buat mereka sama. Apa? Utsman dan lain sebagainya. Dan hadis-hadis yang riwayatnya dari Ali dipalsukan oleh mereka, dianggap dhaif, palsu dan lain sebagainya. Sanadnya terputus, banyaklah dalil-dalilnya. Oleh karena itu mau banyaknya apa riwayat tentang mashul khuffain ini buat mereka enggak bermanfaat, karena ujung periwayatnya seorang sahabat dan kafir buat mereka. Buat apa? Seperti itulah mengapa mereka mengingkari masalah mash al-khuffain. Baik, wa afdalu min ghuslin. Nah, kalau afdaliyah ini tempatnya khilafiyah. Setahu ana mazhab Syafi'iyah yang afdal adalah mencuci kedua. Oleh karena itu antum jarang melihat di Indonesia pakai kaos kaki kemudian diusap di atas kaos kakinya, jarang. Karena mazhab Syafi'iyah seingat ana yang afdal adalah melepas kemudian mencuci kedua. Imam Syafi'i tidak mengingkari, tidak. Beliau bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma mengatakan yang afdal. Sedangkan mazhab Imam Ahmad mengatakan yang afdal mengusap. Pertama, perbuatan Rasulullah SAW ketika beliau tidak safar dan ketika beliau safar. Ketika beliau menggunakan khuf, beliau tidak melepasnya, akan tapi mengusap di atasnya, atau menggunakan yang semisal dengan khuf, yaitu misalnya kaos kaki dan lain sebagainya. Dan para sahabat yang melakukan syariat yang satu ini jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang ketiga, karena menyelisihi ahlul bid'ah. Nah, itu poin pentingnya. Kenapa menjadi afdal? Kenapa menjadi afdal? Karena ada syiar ahlul bid'ah di sini. Mereka mengingkari syariat yang satu ini, tidak mau. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah cirinya mengikrarkan syariat yang satu ini. Dari sisi itulah afdaliyah mengusap dibandingkan mencopot kemudian mencuci kedua kaki menjadi lebih afdal. Nah, wa yarfa'ul hadath, dan mengangkat hadas. Padahal mengusap tak ya, mengusap tapi mengangkat hadas. Khawatirnya dikira mirip dengan apa ibadah yang mengusap, kira-kira apa? Tayamum mengangkat hadas lah? Enggak. Buktinya ketika ketemu air batal, ya enggak? Dia harus mengambil taharah dengan air. Tapi yang satu ini mengangkat meskipun mengusap dia mengangkat hadas di kaki tersebut. Ya. Naam. Wala yusannu an yalbasa liyamsah. Dan tidak disunahkan sengaja mau wudu pakai kaos kaki dulu biar bisa mengusap. Ini banyak. Iya, anda temukan. Karena ingin apa? Memahami hadis Nabi SAW dengan keinginannya sendiri. Tidak mau kembali ke fikih-fikih para ulama salaf, tidak mau. Buat apa? Mereka manusia berbuat salah, saya juga manusia biasa, sama aja. Nggak perlu yang namanya imam-imam ini. Akhirnya terpeleset. Karena apa? Dia membaca riwayat Nabi SAW salat menggunakan khuf. Ya enggak? Saya juga pengen sholat pakai sepatu. Gitu. Dia tidak tahu alasannya apa. Alasannya karena Nabi SAW taharahnya sempurna ketika sudah mengusap
mengusap khuf sehingga nggak perlu dilepas, taharahnya sudah sempurna. Lah dia sudah taharahnya sempurna, nggak perlu wudhu lagi, kemudian sengaja pakai demi melakukan salat dengan sepatu. Ini ana temukan sangat banyak dulu. Jadi kondisinya seperti ini. Ketika kita sedang dalam kondisi suci, ya, dalam kondisi suci, ada dua kemungkinan. Kita menggunakan kaos kaki misalnya ya. Kalau khuf jarang di zaman ini. Kaos kaki aja yang sering dipakai. Ada dua kemungkinan, menggunakan yang semisal dengan kaos kaki atau kaos kaki, atau tidak menggunakannya, atau berkaki telanjang, ya enggak. Ini dalam keadaan suci ya. Kemudian berhadas, berhadas. Berada di depan keran wudu. Yang tadi pakai kaos kaki, tapi dipakai setelah kondisinya sudah suci. Ketika berada di depan keran wudu, yang afdol baginya tidak melepasnya, akan tetapi mengusapnya. Yang kedua tadi, yang kakinya telanjang, yang afdol baginya adalah apa? Enggak pakai kaos kaki dulu terus mengusap. Hah? Tidak ada yang melakukan, ya. Akan tapi diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, ya, beberapa syarah tentang masalah ini. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwasanya beliau rahimahullahu taala ketika hendak berwudu sengaja mengenakan khuf atau yang semisal dengannya, kemudian berwudu, kemudian mengusap di atas kedua kakinya. Wallahu alam. Sepertinya beliau ingin menunjukkan akidah beliau. Karena di zaman itu fitnah Syiah dan Khawarij sedang rame-ramenya, sedang panas sehingga di depan umum beliau menampakkan akidah beliau bahwasannya beliau berada dalam akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bekjane tinggo wis, ya. Padahal tadi ndak pakai bekjane tak nggo saiki. Ya kan? Demi apa? Demi supaya orang tahu bahwa saya adalah berada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya para sahabat. Baik. Jadi tidak disunahkan sengaja nganggo padahal sudah hendak berwudu, ya. Kakinya telanjang, kemudian sengaja nganggo, ya, kemudian baru berwudu. Tidak disunahkan yang seperti ini. Jadi lihat kondisinya. Kalau kondisinya kaki telanjang, maka yang afdal baginya adalah kalau kondisinya sudah menggunakan khuf atau kaos kaki yang semisal dengannya, maka yang afdal baginya mengusap. Nah, yajuzu yauman wa lailatan limuqim. Sekarang kita bicara kapan dibolehkan. Apa boleh pakai kaos kaki terus seminggu, wudunya kayak gitu terus, ya. Apa bolehnya cuma setengah hari, ya. Apa bolehnya cuma sekali atau dua kali. Nah, sekarang kita harus mengerti batas waktu syariat yang satu ini. Batas waktu syariat yang satu ini, masah al-khuffaini. Kapan dibolehkan? Bagi seorang mukim yang tidak sedang kondisi safar atau musafir tapi safarnya yang tidak boleh qasar di dalamnya, yaitu berapa? Di bawah 80 km, kira-kira di bawah 80 km. Ukuran dari mana itu? Ada enggak hadis Nabi SAW menunjukkan? Enggak ada. Tapi fatwa para sahabat menunjukkan hal itu. Kalau antum lebih a'lam daripada sahabat, enggak apa-apa. Kita serahkan kepada antum syariat Islam ini. Tetapi selama kita berada dalam manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperhatikan fatwa para sahabat adalah hal penting dalam berdalil. Nah, seorang yang tidak kondisinya safar atau safar tapi kurang dari 80 km itu boleh melakukan masah al-khuffaini, waktunya 1 hari 1 malam penuh. Waktunya 1 hari 1 malam penuh. Kapan dimulainya? Jam 6 pagi, jam 7, jam 8, insyaallah akan dijelaskan. Sebelum ke sana, tadi kita bicara mukim dan musafir yang tidak boleh qasar di dalamnya, ya. Waktunya adalah 1 hari 1 malam. Yang kedua, musafir yang dibolehkan qasar di dalamnya, yaitu 80 km ke atas, ya. Dibolehkan qasar di dalamnya. Waktunya untuk masah al-khuffaini adalah 3 hari beserta malamnya. Jadi bukan hanya siangnya, ya. 3 hari 3 malam penuh. 3 hari 3 malam penuh. Li hadithi Ali yarfa'uhu, ya, hadisnya Ali radhiyallahu anhu. Mengherankan, mereka mengimani, mereka mengikuti
sahabat Ali radhiyallahu anhu, tapi tidak mau ngikuti syariat, kan aneh. Padahal riwayat mash al-khuffaini paling banyak juga dari sahabat Ali, maksudnya sangat banyak. Nah, lil musafiri thalathata ayyam wa layaliyahun. Untuk seorang musafir, maksudnya musafir yang apa? Dibolehkan qasar tidak dalam 3 hari 3 malam penuh. Walil muqimi, dan untuk yang mukim atau yang safar tapi tidak boleh qasar di dalamnya. Berapa waktunya? 1 hari 1 malam. Rawahu Muslim. Nah. Wa yakhla'u inda inqidha'il muddah. Kalau waktunya sudah habis, maka harus dilepas. Dilepas. Karena apa? Karena taharahnya sudah batal, kondisi sucinya sudah berakhir. Fa in khafa. Jadi kalau mau berwudu, maksudnya kalau waktunya sudah habis dan dia hendak berwudu, ya, bukan waktunya habis saya harus ngelepas, bukan itu. Maksudnya adalah harus ngelepas kalau mau berwudu. Ngukur terus, jompira kayak kudu tak copot kayak. Bu, lagi kuliah. Pak, izin maaf Mas, mau ngelepas dulu. Nah, ya. Maksudnya kalau mau bersuci, ya, waktunya habis, kemudian dia harus bersuci. Tidak boleh mengusap, tapi harus dilepas. Fa in khafa, tapi ada kondisi kalau dilepas, misalnya ya kondisi perang, harus berwudu. Ini lagi ngumpet nih, diburu musuh, ya, lagi ngumpet diburu musuh. Ki angger dicopot, kemresek, ya. Dia lagi digoleti kayak musuh lagi gitar-gitar sendirian, umpetan di semak-semak. Ki angger tak copot kayak krosak alamat, ya nah. Kalau dia takut seperti ada mudarat menimpanya dengan melepas khufnya, maka tidak perlu dilepas. Kemudian cara bersucinya gimana? Mengusap nggak boleh, udah habis waktunya. Tayamum, ya, tayamum di bagian Jadi ketika sudah selesai berwudu, ketika sampai di bagian kaki, dia melakukan tayamum. Au tadarrara rafiquhu bintidharih. Sedang safar bareng sama teman-teman. Kemudian dia hendak berwudu. Waktunya sudah habis. Waktu untuk mengusap sudah tidak boleh. Kalau dia copot dulu khufnya, apalagi khufnya yang talinya ruwet, ya, talinya rumit. Tali bagian atas, ya, bukan bagian bawah. Nanti kita jelaskan. Pokoknya tali di bagian atas itu rumit, nguculinnya suwe. Ya, pas nalini buru-buru, akhirnya tali mati kabeh, ya. Ditali mati semua, mau nyopot rumit. Ini kalau saya copot, apalagi lagi nunggu bis, ya enggak? Dia mau wudu lagi nunggu bis, teman-teman sudah nunggu bis semua. Ini kalau saya nggak hadir, teman-teman nggak mungkin berangkat, karena dia adalah kepala safar, ya, ketua safar, ya, pimpinan rombongan safar, ya, ketua rihlah, waliyu rihlah, bisnya datang, antum sedang di tempat wudu. Waduh. Ini kalau udah beli tiket, bis nggak mungkin nunggu siapa antum, ya kan? Nggak mungkin ditungguin. Bisnya sudah datang, orang-orang di atas bis sudah pengen cepat-cepat naik, tinggal rombongan antum tok, ya kan? Ini kalau sepatu tak uculi, tak rambungnya suwe, alamat bisnya lewat dan teman-teman bisa nggak berangkat. Kalau kondisi seperti ini, dengan melepas khuf atau melepas kaos kaki, kemudian bisa menyebabkan teman-teman yang nunggu tadi dapat mudaratnya, maka nggak perlu dilepas. Lalu apa yang dilakukan? Ngusap nggak boleh, dilepas membahayakan orang. Terus apa yang dilakukan? Tayammum. Nah, tayammama, ya, au tadarrara rafiquhu bintidharihi tayammama. Dia melakukan tayammum. Fa in masaha wa shalla a'ada. Kalau dia maksa mengusap, apa yang harus dia lakukan, ya? Dia maksa mengusap. Aduh, kayak orang ingin tak copot mesti teman-teman ketinggalan bis kalau saya copot. Kemudian wis tak usap maning wis, waktu nenteng bu apa, ngarana kepepet kayak gitu kan, waktu nenteng bu apa. Dia mengusap kemudian naik ke bis, salatnya di atas bis misalnya. Terus apa hukum salatnya?
Sah atau enggak kira-kira? Hah? Sah enggak hukum salatnya? Itu tinggal dibaca jawabannya di situ. Ya. Fa in masaha, dan dalam kondisi tadi cerita yang tadi ya, gambar kasus yang tadi, dia maksa ngusap kemudian sholat dengan bersuci yang seperti itu. Apa jawabannya? Tulisannya apa? Fa in masaha wa shalla a'ada. Apa arti a'ada? Antum pernah di kitab tadribat a'id pernah guru nih ngomong kayak pernah? A'id. Warnanya ulang. Itu fi'il amrnya ya. Ini fi'il madhi. A'ada ini fi'il madhi. A'id ini fi'il amrnya. Kalau disuruh ngulangi berarti salatnya tidak sah. Taharahnya tidak sempurna karena dia enggak boleh mengusap saat itu. Seakan-akan dia belum mensucikan kedua kakinya. Seakan-akan taharahnya tidak sempurna, dan salat yang dibangun di atas taharah yang tidak sempurna tidak sah. Nah, wabtida'ul muddati. Nah, kapan ya waktu dibolehkan untuk mengusap itu, waktunya dimulai kapan? Karena supaya kita tahu kapan berakhirnya, kita harus tahu kapan dimulainya. Antum secara umum sudah tahu, bagi yang mukim waktunya 1 hari 1, bagi yang safar waktunya 3 hari 3 malam. Nah, sekarang kita ingin menentukan awal dan akhirnya. Apakah awal salat yang dikumandangkan azan yang kemudian dia perlu untuk berwudu, ataukah awal hari jam 12 malam ya, ataukah awal dia berhadas? Silahkan dibaca. Wabtida'ul muddati min hadatsin ya ba'da lubsin ala tahiril aini. Dan hitungan waktu 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam dimulai dari awal terjadinya hadas. Awal terjadinya hadas setelah dikenakannya khuffaini atau kaos kaki yang rapat yang semisal dengan khuffaini. Digunakan setelah kondisi suci ya. Jadi bersuci sempurna antum dalam kondisi tahir, kemudian mengenakan kaos kaki misalnya ya, mengenakan kaos kaki, kemudian berhadas ya. Waktu berhadas itu adalah awal waktu penghitungan yang tadi 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam. Nah, fala yamsahu ala najis ala tahiril aini, fala yamsahu ala najis. Tapi harus diperhatikan ya, khufnya ini harus dalam kondisi suci. Tidak mungkin mengusap di atas sesuatu yang najis, karena salat dengan membawa najis tidak sah. Nyambung dengan pelajaran sebelumnya, sama aja. Walau fi daruratin ya, fala yamsah ala najisin walau fi darurah. Misalnya dia terpaksa ya, terpaksa tidak bisa membersihkan najis. Ada kondisi dia nggak bisa membersihkan najis. Ya, dia nggak boleh mengusap, tetap tidak boleh meskipun masih dalam waktu dibolehkannya mengusap, tapi dia nggak boleh mengusap karena ada najis di khufnya atau di kaos kakinya. Nah, walau fi darurah, meskipun dalam kondisi darurat dia nggak bisa ngelepas untuk membersihkan, harus dipakai, tetap tidak boleh ngusap. Wa yatayammamu ya, akan tapi kalau kondisinya seperti itu, maka ketika sampai rangkaian wudu yaitu di bagian kaki, maka dia melakukan apa? Tayammum dengan syarat mastur. Nah, nanti kita sampai mastur, yaitu menutup batas anggota wudu. Wudu di bagian kaki itu batasnya sampai mana? Ila wala ma'al ka'bain. Berarti harus sampai mata kaki atau di atas? Di atas mata kaki. Maksudnya mastur sampai situ. Menutup kedua mata kaki. Jadi khufnya atau kaos kakinya syaratnya suci. Ya, syaratnya suci.
Antum sudah kita jelaskan tadi, enggak boleh ada najis. Mubah itu halal untuk digunakan, ya. Fala yajuz al-mashu ala maghsubin. Antum lagi main ke rumah teman, dari rumah sudah wudu, kemudian di rumah teman ini kebetulan teman antum jualan kaos kaki, ya, kaos kakinya tebel-tebel, bagus-bagus. Kayaknya ada yang nggak kepake gitu kan di samping, antum kira nggak kepake, antum ndak izin, kemudian langsung dipakai, kemudian pergi sama dia, nggak izin nggak apa, langsung pergi jalan-jalan. Nah, ini namanya maghsub, mencuri, ya. Yang seperti ini ndak sah digunakan untuk mengusap, nggak boleh hasil mencuri. Wala ala haririn, juga kalau kaos kakinya bahannya dari sutra atau khufnya bahannya dari sutra, karena laki-laki tidak boleh menggunakan sutra meskipun suci misalnya, tapi dia haram, jadi harus suci dan harus halal, ya. Tidak boleh hasil mencuri, tidak boleh juga yang haram digunakan oleh laki-laki. Wala ala haririn lirajul, enggak boleh sutra misalnya bahannya dari sutra untuk laki-laki, menandakan ungkapan penulis di sini, enggak boleh kalau kaos kakinya terbuat dari sutra untuk laki-laki, menandakan bahwasannya boleh ketika untuk siapa? Untuk perempuan. Nah, li'anna lubsahu ma'siyatun, ya, karena menggunakan sutra untuk laki-laki maksiyah, atau mencuri juga maksiyah. Fala tustabahu bihi rukhsatu, dan rukhsah tidak diberikan kepada orang yang sedang berbuat maksiat. Masa maksiat malah dipermudah? Nah, logikanya seperti itu. Rukhsah ini kemudahan, ya kan? Kemudahan kok diberikan kepada orang berbuat maksiat, enggak nyambung. Padahal dia dilarang, ya. Dalilnya bertabrakan. Dalil yang satu membolehkan untuk mengusap kedua khuffain atau yang semisalnya, kaos kaki atau yang semisalnya, semisal dengan khuf. Dalil yang satu adalah melarang mencuri. Nah, ketemu di masalah ini. Dalil larangan mencuri, dalil dibolehkan untuk mengusap di atas khuffain atau yang semisal dengannya. Atau dalil larangan laki-laki menggunakan sutra, kemudian sutranya itu di bagian khuffain atau yang semisalnya. Dalil yang satunya dibolehkan mengusap di atas khuffain dan semisal. Bagaimana menggabungkan dua dalil ini yang bertabrakan di satu masalah yang sama? Itu tugasnya para fuqaha. Itulah yang kenapa kita harus kembali kepada fikihnya mereka. Karena dikhawatirkan kalau kita tidak punya kemampuan untuk menggabungkan dalil-dalil ini akan ekstrim. Oh, berarti enggak boleh sama sekali, atau oh boleh berarti karena ada dalilnya bahwasannya umum. Rasulullah SAW mengusap di atas khuffain, ini berarti umum, mau maksiat mau bukan. Oleh karena itu Imam Ahmad punya dua riwayat, yang satu mengatakan rukhsah dan itu yang mu'tamad, riwayat yang mu'tamadah yang digunakan untuk berfatwa oleh mutaakhiri Hanabilah, dan riwayat yang satu adalah azimah. Azimah itu dalam kondisi apapun boleh dilakukan. Menunjukkan bahwa muallif di sini termasuk yang berpegang pada fatwa Imam Ahmad bahwasannya masah al-khuffaini rukhsah wal azimah. Rukhsah, na'am. Satirin lil mafrudi. Satir lil mafrud, menutup batas wudu yang berada di kaki, ya, batas wudunya kaki. Jika itu khuffaini, adapun imamah dan lain sebagainya nanti kita akan sampai. Jadi berada di atas kedua mata kaki, walau bisyaddihi aw syarjihi, meskipun jadi ada semacam khuf, sepatu, dia rapat bagian bawah sampai di bawah mata kaki, ya, tingginya di atas mata kaki, tapi mulai di bawah mata kaki sampai ke atas mata kaki ini membuka, yang mana ada talinya. Paham kira-kira gambar ya? Dari bawah rapat, nggak ada talinya, tapi talinya di atas, di bagian apa itu ya, belokan itulah, apa sih itu namanya? Iya, dibelokkan setelah punggung kaki naik ke di atas mata kaki, ya. Dari situ sampai atas
buka. Harus ditali. Harus ditali. Kalau ditali dia jadi rapat dan sampai rapatnya ini sampai di atas mata. Yang seperti ini juga boleh. Yang seperti ini juga boleh. Kazurbuli alladzi lahu saqun wa aghra yadkhulu ba'daha fi ba'd. Fala yamsahu ma la yasturu mahall al-fardhi liqisarihi. Dan apabila terlalu pendek ya, yaitu berada di mata kaki, enggak menutup sempurna mata kakinya, atau di bawah itu, maka tidak boleh mengusap. Atau terlalu longgar ya, dia enggak nempel dengan kaki tapi longgar, tinggi betul, tinggi di atas mata tapi longgar, kobol ya, kobol. Jadi mulai dari bawah sampai atas kobol. Nah, ini juga tidak boleh mengusap, seperti sepatu apa? Boot misalnya, itu tidak boleh diusap. Wasafaihi, atau dia kaos kaki tapi transparan, nampak warna kulitnya. Au kharaqin fihi wa in saghara, atau bolong ya khufnya, atau yang semisal dengannya bolong meskipun kecil, cuma seukuran kancing misalnya, seukuran kancing. Fa in dhamma wa lam yabdu minhu syai'un, tapi kalau bolongnya tadi bisa tertutupi ya, entah ditutupi kain, ditutupi sesuatu, atau digabungkan ya, dijahit ya, digabungkan, dipepetkan kaos kakinya, kemudian dijahit dengan segala metode, pokoknya bolongnya dirapatkan, bolongnya ditutupi. Lam yabdu minhu syai'un, tidak nampak sedikit pun anggota wudu yang berada di kaki. Jazal mashu alaihi, maka dibolehkan untuk mengusapnya. Yathbutu binafsihi, dan syarat berikutnya adalah setelah suci, mubah, satiril mafrud, menutup batas, dia harus yathbutu, yaitu anteng, dipakai itu anteng ya, enggak gampang copot ya. Dan antengnya itu bukan karena diikat, jadi ada yang kalau enggak diikat dia buka sebenarnya ya, melorot dan lain sebagainya. Jadi dia antengnya memang dari sananya, dari awal memang bentuknya rapat dan tidak mudah copot. Adapun kalau rapatnya harus diikat dulu, beda bagian atas sama bagian bawah ya. Kalau bagian bawah ini untuk merapatkan harus ditali terlebih dahulu, seperti dia tidak bisa yathbut binafsihi, karena harus ada bantuan tali. Yang seperti ini tidak boleh ya. Lam yajuz al-mashu alaihi, tidak boleh mengusap di atas khuf yang seperti ini. Wa in thabata bina'laini masaha ila khal'ihi ma madamat muddatuhu. Adapun rapat tapi dengan wasilah, misalnya apa? Pakai na'al, pakai sandal. Na'al itu na'alnya dulu enggak seperti kita ya. Sandal dulu itu lebih seperti sandal yang sampai belakang ada ikatnya juga itu loh. Iyalah, pokoknya sendal tapi yang ngikatnya rapet ya, ngikatnya dari belakang sampai depan ya, duduk cepit ngarep tok ya. Ya, sandal Wiro Sableng. Lah itulah na'la ini ya, na'la ini. Jadi dia buka, enggak mau rapet. Tapi kalau pakai na'la ini dia rapet. Nah, ini boleh masah selama na'alnya masih dipakai. Ya, kalau na'alnya sudah dilepas maka selesai, meskipun waktunya masih. Ya, meskipun waktunya masih. Kalau na'alnya dilepas, maka taharahnya berhenti. Tidak boleh masah di atasnya meskipun waktunya masih. Wala yajuzul mashu ala ma yasqutu, dan tidak boleh mengusap kepada sesuatu yang jatuh. Ya, maksudnya apa? Tidak bisa ngikutin kaki kita. Kalau antum jalan pasti copot, ya pasti copot. Dia nggak bisa ngikutin kaki kita ketika berjalan. Ngikutinya betul-betul yang rapat, bukan yang longgar dan kobol-kobol ya. Karena itu mirip dengan yang jatuh. Min khuffin ya, syaratnya suci, halal atau mubah, kemudian menutup batas, kemudian yathbutu binafsihi, kemudian min khuffin, yang boleh adalah khuf
ya. Dan khuf yang seperti apa? Khuf yang yumkinu mutaba'atul masyi fihi 'urfa. Khuf yang bisa digunakan untuk jalan secara umum, ya. Bisa digunakan untuk jalan secara umumnya orang jalan, ya. Umumnya orang jalan pakai itu bisa, maka itu termasuk khuf. Khuf tadi sudah kita jelaskan di awal. Qala al-Imam Ahmad laisa fi qalbi min al-mashi syai'un fihi 40 haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ragu sedikit pun tentang bolehnya mengusap, ya, mengusap khuffaini dan yang semisalnya. Fihi 40 haditsa. Ada 40 hadis nyambung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jawrab bin safiqin, ya. Tadi khuf boleh, kemudian jawrab, safiq ini semisal dengan kaos kaki, Tapi syaratnya safiq. Safiq itu apa? Rapat yaitu menutup warna kulit, tebal, ya, menutup warna kulit. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabaini wan na'laini. Karena beliau juga sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas jawrabaini dan na'laini. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa sahhahu Tirmidzi. Wa nahwihima, atau yang semisal dengan khuf dan jawrab, kal jarmuqi wa yusamma al muq wa huwa khuffun qasirun. Kalau khuf itu tinggi sampai setengah betis, ya. Kalau jurmuk ini cuma di atas kedua mata kaki saja. Sama hukumnya, sama mirip hukumnya sama. Fa yasihul mas'u alaihi li fi'lihi alaihi salam. Rawahu Ahmad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan khuf yang pendek, ya. Terkadang pakai khuf yang tinggi sampai setengah betis, terkadang menggunakan khuf yang pendek, dan mengusap di khuf yang pendek dan khuf yang tinggi. Wa yasihul mas'u aidan ala imamatin mubahatin li rajulin, dan boleh mengusap imamah. Sekarang kita bicara tentang anggota wudu, yaitu kepala. Sampai jam berapa, Pak? Ada ikido. Baik, kita sambung insyaallah di pertemuan yang akan datang, ya. Kita masuk ke bab tentang imamah, pembicaraan tentang selain khuf, selain kaos kaki dan yang semisal dengannya, dan anggota wudu selain yang kaki. Jadi yang kaki sudah selesai. Antum tahu kenapa juga bab ini disebutkan dalam kitab akidah, kemudian syarat-syaratnya apa saja, bagaimana sikap para ulama salaf terhadap masalah ini. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita masuk tentang semisal dengan mengusap khuffaini, akan tapi di anggota wudu selain kaki. Baik. Sekian dulu pertemuan kita, insyaallah dilanjut di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.